Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dudi Permana, PhD, selaku dosen pengampu manajemen perubahan. Di sini saya Siti Suhaini ingin mempresentasikan tugas akhir atau tugas UAS semester yang berjudul Analisis dan Implementasi Strategi Manajemen Perubahan pada Alunika ID sebagai brand fashion lokal. Slide kedua, profil Alunika ID. Alunika ID adalah brand fashion lokal Indonesia yang berdiri pada tahun 2018. Pendirinya adalah penulis sendiri atau Alunika ID bergerak dalam bidang modest fashion sekaligus fast fashion seperti hijab, mukena, busana muslim. Lalu dalam fast fashion menjual berbagai pakaian casual yang mengikuti tren saat ini. Sejak awal berdiri, Alunika ID berkomitmen menghadirkan produk nyaman, digunakan modern serta memiliki kualitas yang baik dengan harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Adanya fast fashion juga memungkinkan Alunika ID untuk selalu mengikuti tren fashion atau tren pasar yang cepat agar konsumen baik muda ataupun dewasa dapat relevan mengikuti gaya hidup. Untuk di slide 3, visi dan misi. Visi menjadi salah satu brand fashion lokal yang terdepan, menghadirkan produk mods dan fast fashion berkualitas serta inovatif, terjangkau, serta dapat mampu bersaing dalam tingkat nasional maupun internasional dengan ciri khas Alunika ID. Nah, untuk misinya ada menghadirkan produk fashion yang selalu mengikuti tren, tetapi mengutamakan kualitas dan kenyamanan bagi para konsumen. Nah, untuk poin kedua, ada mengoptimalkan pemasaran digital dalam hal menjangkau konsumen yang lebih luas. Nah, untuk poin ketiga, memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen untuk loyalitas pelanggan. Nah, untuk yang poin keempat adalah mendorong pertumbuhan brand lokal agar mampu menjadi bagian dari industri kreatif Indonesia yang mampu bersaing di global. Slide 4, struktur organisasi. Struktur organisasi dalam Alunika ID terdapat founder dan CEO. Founder dan CEO bertanggung jawab dalam arah perusahaan, strategi marketing dan pengembalian keputusan. Tim kreatif dan desain mengembangkan desain produk. Yang ketiga ada tim produksi bertanggung jawab dalam proses pembuatan produk. Yang keempat, kita ada tim marketing dan digital content mengelola sosial media, marketplace, serta campaign digital. Serta ada tim customer service mengatur dan dalam hal pelayanan konsumen, serta ada juga tim packing untuk mengatur pengiriman pesanan. Slide 5, konteks perubahan. Dari awal berdiri tahun 2018, Alunika ID mengalami beberapa perubahan yang terjadi. Titik perkembangan perusahaan antara lain: 1. Perubahan model pemasaran. Dari awal berjualan offline, Alunika ID beralih ke digital marketing yang awalnya lewat Facebook, pesan broadcast, BlackBerry Messenger, lalu merambah ke TikTok dan Shopee untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, ada diversifikasi produk. Awalnya hanya berjualan hijab hingga berkembang ke mukena, lalu menambah pakaian casual untuk tren fast fashion. Yang ketiga, ada adaptasi pasca pandemi COVID-19. Pasca pandemi, banyak konsumen yang beralih ke belanja online. Untuk itu, Alunika ID memperkuat strategi dalam hal e-commerce dan meningkatkan layanan customer service. Yang keempat, ada penguatan branding. Penguatan identitas dengan mengembangkan storytelling, kolaborasi dengan selebgram, serta campaign khusus dan momen Ramadan dan Lebaran. Slide selanjutnya ada analisis situasi. Faktor pemicu perubahan, faktor eksternal. Untuk faktor eksternal, perubahan tren fashion dalam industri fashion, terutama fast fashion. Konsumen mengikuti tren global yang dinamis sehingga brand harus selalu mampu beradaptasi dengan cepat. Yang kedua ada perkembangan teknologi digital. Meningkatkan penggunaan e-commerce menyebabkan banyak brand harus memanfaatkan platform digital sebagai saran penjualan produk. Yang ketiga ada persaingan industri. Banyaknya brand lokal baru yang muncul menuntut Alunika ID untuk memiliki ciri khas yang jelas. Serta ada pandemi COVID-19. Perubahan gaya hidup dalam belanja online memaksa banyak brand untuk memperkuat dalam pelayanan digital serta customer service. Yang kesatu ada faktor internal, kebutuhan atau inovasi produk. Dalam hal
tetap update dan relevan, Aludika ID harus selalu merilis koleksi baru yang mengikuti tren fashion dalam tetap menjaga kualitas produk, menguatkan brand infinitely, penambahan fast fashion agar citra brand lebih terkenal. Efisiensi operasional. Nah, dengan bertambahnya varian produk, perusahaan perlu memperbaiki sistem manajemen stok, produksi dan distribusi. Nah, ada lagi keterbatasan SDM dan modal. Sebagai brand yang berkembang dari skala UMKM, keterbatasan sumber daya menjadi tantangan dalam mengimplementasikan perubahan. Slide 7, analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan. Ada 3 poin, menghadirkan kombinasi produk, modis, fashion, dan fast fashion. Yang kedua, ada aktif dalam pemasaran digital melalui marketplace dan media sosial. Yang ketiga, ada produk memiliki harga yang terjangkau dan kualitas yang kompetitif. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Satu, ada skala produk masih terbatas. Yang kedua, ada ketergantungan pada tren fast fashion membuat resiko produk cepat hilang dan relevansi. Yang ketiga, ada manajemen internal dan SDM masih sederhana. Yang terakhir, ada modal masih terbatas untuk ekspansi besar secara agresif. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Nah, peluang ini terdapat 4 poin. Pasar modis fashion di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya jumlah konsumen muslim. Yang kedua, ada fast fashion memiliki permintaan tinggi di kalangan anak muda. Yang ketiga, ada pertumbuhan e-commerce dan media sosial membuka peluang memperluas pasar. Yang terakhir, ada potensi ekspor ke macam negara. Slide 8, strategi manajemen perubahan. Model manajemen perubahan yang digunakan yang relevan adalah Clutter's 7 Step of Change. Model ini memahami dalam hal tahapan menciptakan kesadaran atau agensi perubahan hingga memastikan perubahan menjadi budaya organisasi. Nah, salah satunya ada implementasi strategi perubahan. Yang kesatu ada menciptakan rasa mendesak. Poinnya ada 2, tren fashion cepat berubah dan persaingan yang ketat. Yang kedua, ada pandemi memperkuat urgensi dan dalam hal perjualan di bidang digitalitas. Yang kedua, ada membentuk tim penggerak. Yang pertama, poinnya ada founder dan tim inti menjadi motor perubahan. Untuk poin kedua, setiap divisi diberikan peran penting untuk mempercepat respon tren. Untuk yang ketiga, ada membangun visi dan strategi perubahan. Ada 2 poin, visi menjadi brand fashion lokal inovatif dan adaptif. Yang poin kedua, ada strategi utama memperkuat digital marketing, meningkatkan inovasi produk dan menjaga kualitas dengan harga kompetitif. Untuk yang keempat, ada mengkomunikasikan visi. Ada 2 poin, founder mengkomunikasikan arah perubahan kepada tim melalui briefing rutin. Yang kedua, ada visi merupakan disampaikan kepada konsumen melalui storytelling. Yang kelima, ada memperdayakan tim untuk bertindak. Nah, poinnya itu tim marketing diberikan kebebasan untuk bereksperimen secara kreatif lewat konten. Yang keenam, menciptakan kemenangan jangka pendek. Poinnya, pencapaian target penjualan dijadikan motivasi tim untuk lebih kreatif. Yang keenam, ada mengonsolidasikan hasil atau mendorong perubahan lebih lanjut. Poinnya ada 1, peluasan channel distribusi marketplace secara live shopping. Yang kedelapan, menjadikan perubahan sebagai budaya. Ada 3 poin, digital marketing sebagai budaya. 2, inovasi dan produk menjadi rutinitas. Yang ketiga, ada nilai adaptif dan kreatif ditanamkan di setiap organisasi Aludika ID. Slide 9, evaluasi efektivitas strategi. Poin pertama ada keberhasilan. Keberhasilan dibagi menjadi 3 poin, yaitu brand awareness meningkat, penjualan online lebih stabil. Yang ketiga ada konsumen semakin mengenal Aludika ID. Nah, untuk poin kedua, kendala. Nah, untuk di kendala itu ada kapasitas produksi masih terkendala. Yang kedua ada SDM terbatas. Yang ketiga ada kompetensi fast fashion besar masih menjadi tantangan besar. Slide 10, peran kepemimpinan dan komunikasi. Peran kepemimpinan dalam mengelola perubahan. Kepemimpinan di Aludika ID berperan sangat penting dalam perubahan.
seperti pengaruh utama strategi atau pengarah pengambilan keputusan serta memotivator bagi tim. Yang kedua ada strategi komunikasi internal dan eksternal. Nah, untuk komunikasi internal dilakukan dalam briefing tim secara rutin, pengembangan tugas yang jelas serta evaluasi berkala. Hal ini untuk membantu tim agar fokus, kompak, dan adaptif terhadap perubahan. Yang kedua ada komunikasi eksternal, dijalankan lewat storytelling brand, campaign digital, serta interaksi langsung dengan konsumen di sosial media. Slide 11, dampak dan hasil. Dampak perubahan pada alumni KID, perubahan yang dilakukan oleh alumni KID memberikan dampak positif bagi perkembangan perusahaan. Dari sisi operasional pun penerapan dalam digital marketing dalam penguatan manajemen stok membuat sistem kerja lebih efisien. Dari sisi budaya pun tim menjadi lebih adaptif serta kreatif dan terbiasa merespon perubahan tren dengan cepat. Nah, untuk keberhasilan atau kegagalan, meskipun masih dilanda seperti keterbatasan SDM dan skala produksi, secara keseluruhan perubahan ini dapat dilakukan atau dikatakan bisa berhasil karena bisa menjaga daya saing alumni KID. Slide 12, strategi digitalisasi lanjutan. Strategi lanjutan di dalam perusahaan alumni KID yang direkomendasikan adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan digitalisasi, pengoptimalan teknologi seperti AI marketing, live shopping, dan customer relationship management atau CRM. Yang kedua ada peluasan pasar, melakukan ekspansi pasar internasional terutama negara-negara dengan basis konsumen muslim serta negara yang tren fashionnya sangat tinggi. Yang ketiga ada peningkatan kapasitas SDM, memberikan pelatihan kepada tim dan bidang desain, digital marketing, dan manajemen operasional agar lebih profesional dan produktif. Yang keempat ada efisiensi supply atau klaim, membangun kerja sama dengan supplier dan produsen lokal agar siklus produksi bisa lebih cepat. Yang kelima ada sustainability, mulai mengembangkan produk yang ramah lingkungan agar menarik perhatian konsumen yang peduli dengan isu lingkungan. Slide 13, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah poin 1, manajemen perubahan sangat penting untuk keberlangsungan satu perusahaan. Poin 2, perubahan pada alumni KID membawa dampak positif terhadap operasional, budaya kerja, dan kinerja perusahaan meskipun masih terdapat tantangan keterbatasan SDM dan kapasitas produksi. Nah, untuk sarannya memperkuat kapasitas internal melalui pelatihan SDM, memperluas pasar internasional, serta menerapkan strategi berkelanjutan. Baik, cukup untuk presentasi saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.